Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan topik pembahasan pengumpulan data, pembuatan konsep, penyuntingan, dan pengetikan. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan. Dalam program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Berikut anggota kelompok 5 terdiri dari 1. Melinda Susilawati dengan NIM 21520000104, Dia Ayu Pipit Perpitasari dengan NIM 21520000107, dan Putri Diah Pitaloka dengan NIM 21520000110. Baik, untuk selanjutnya pada pembahasan bab 1, pendahuluan, A. Latar belakang. Karya ilmiah merupakan salah satu bentuk komunikasi ilmiah yang penting dalam dunia akademik dan penelitian. Menulis karya ilmiah yang baik memerlukan penguasaan teknik penulisan yang sistematis dan terstruktur. Teknik penulisan ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, pembuatan konsep, penyuntingan, hingga pengetikan. Pengumpulan data merupakan langkah awal dari penulisan karya ilmiah. Pada tahap ini, penulis harus mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Pembuatan konsep merupakan tahap selanjutnya setelah data dikumpulkan. Pada tahap ini, penulis harus menyusun kerangka tulisan yang sistematis dan logis. Penyuntingan merupakan tahap penting untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Pengetikan juga merupakan tahap akhir dalam penulisan karya ilmiah. Menguasai teknik penulisan karya ilmiah yang baik penting bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi. Dengan menguasai teknik penulisan ini dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan mudah dipahami oleh pembaca. Rumusan masalah dan tujuan masalah pada presentasi kali ini yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, bagaimana pembuatan konsep dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, bagaimana penyuntingan dalam penulisan karya ilmiah. Dan yang keempat, bagaimana pengetikan dalam penulisan karya ilmiah. Lalu untuk tujuan masalah dalam pembahasan kali ini, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pembuatan konsep dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan penyuntingan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengetikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Untuk A, pengumpulan data karya ilmiah. Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Pengumpulan data menurut Criswell tahun 2012 didefinisikan sebagai proses yang sistematis dan terencana untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Steig, pada tahun 1995, menekankan bahwa pengumpulan data karya ilmiah harus dilakukan dengan cara yang sensitif dan etis. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Menurut cara memperolehnya. Ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua, menurut sumbernya. Ada data internal dan data eksternal. Kemudian, yang ketiga, menurut sifatnya. Terdapat data kuantitatif dan data kualitatif. Dan yang terakhir, keempat, menurut waktu pengumpulannya, yaitu data insidentil dan data berkala. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Ada 4 metode dalam pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara bisa dilakukan sebagai wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti telah
mengetahui dan pasti informasi apa yang akan digali dari narasumber. Lalu, untuk wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pernyataan-pernyataan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting apa yang akan ditanyakan dan masalah yang akan digali dari penelitian tersebut. Yang kedua, observasi. Terdapat dua, yaitu partisipan observation dan non-partisipan observation. Pada partisipan observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang non-partisipan observation yaitu observasi yang penelitinya tidak ikut serta langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga, kuesioner. Berdasarkan bentuk pernyataannya atau pertanyaannya, kuesioner dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner yang memberikan kebebasan pada objek peneliti untuk menjawab. Sedangkan untuk kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Untuk yang keempat yaitu study dokumen. Ada dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Pada dokumen primer, dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Yang kedua yaitu dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan cerita orang lain, misalnya biografi. Baik, selanjutnya adalah pembuatan konsep karya ilmiah. Yang pertama ada pengertian konsep. Konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjadikan keterkaitan antara variabel, baik variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti. Menurut Langgulung, tahun 2015, pembuatan konsep dalam penulisan karya tulis ilmiah merupakan tahap penting di mana peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian merumuskan tujuan penelitian, serta menyusun kerangka konseptual sebagai landasan teoritis untuk penyelidikan. Yang kedua, ada dasar penyusunan kerangka konsep. Yang pertama harus dibedakan kerangka konsep dan kerangka operasional. Kerangka konsep merupakan konsep yang dipakai sebagai landasan berpikir dalam kegiatan ilmu. Sedangkan kerangka operasional merupakan langkah-langkah dalam aktivitas ilmiah mulai dari penetapan populasi, sampel, dan lain-lain. Kedua, mengumpulkan semua sumber dan menyeleksi penelitian yang telah dipublikasikan, konsep atau teori. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendefinisikan semua variabel riset, mengkategorikan ke dalam kelompok. Contohnya independent, dependent, inventing, confounding, control, dan juga random variable. Pembuatan konsep karya ilmiah yang ketiga adalah tahap pengorganisasian atau pengonsepan. Pada tahap pengonsepan ini adalah kita melakukan penyeleksian data yang kita peroleh dari berbagai referensi dan sumber media yang membantu proses dalam karya ilmiah kita. Dan kemudian kita mengelompokkan bahan dari berbagai referensi. Pertama, pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah. Data yang telah terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis sifat dan bentuk data. Yang kedua, pengkonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dan kerangka karangan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, ada struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah memiliki 3 bagian di dalamnya. Bagian A, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, dilakukan masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. B, berisi isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab.
Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik perbedaan dan pembahasan dari bahan penelitian. C. Terdapat kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan juga pembahasan. Pembahasan yang selanjutnya adalah penyuntingan karya ilmiah. Penyuntingan adalah proses pembetulan karya tulis ilmiah dengan cara mengkoreksi, memeriksa atau meneliti kembali apa yang sudah ditulis dan diterbitkan. Jaja Sudharma tahun 2015 mendefinisikan penyuntingan karya ilmiah sebagai proses meneliti, memperbaiki, dan menyempurnakan naskah karya ilmiah agar memenuhi standar ilmiah dan kaidah bahasa yang baik dan benar. Penyuntingan karya ilmiah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan publikasi suatu karya sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ini adalah beberapa bagian yang dilakukan pada saat pengeditan. Yang pertama ada editing isi atau materi atau gagasan. Ketika dalam proses penulisan naskah ada kemungkinan terdapat ide yang tercecer, ada pemikiran yang terputus, dan ada uraian yang tidak relevan, maka dalam penyuntingan tahap awal ini difokuskan pada isi naskah dan tidak perlu memikirkan ejaan, penghurufan, pengetikan, maupun outputnya. Yang kedua ada editing paragraf. Editing atau penyuntingan terhadap isi berpengaruh pada ketepatan paragraf, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara paragraf. Paragraf yang tidak seimbang, tebal tipisnya akan mempengaruhi nilai estetika buku. Dengan demikian, penyuntingan berikutnya harus diarahkan terhadap bentuk idealis paragraf. Yang ketiga, ada editing gagasan atau outline. Outline dalam sebuah karya tulis ilmiah diibaratkan sebagai tulang-tulangnya yang berfungsi mengangkat daging yang mengandung gizi. Oleh sebab itu, outline harus disusun dengan sistematis berdasarkan topik dan subtopiknya. Sistematika yang berkaitan dengan urutan-urutan dan letak subtopik pembahasan yang akan ditulis. Yang keempat, ada editing kebahasaan. Bahasa karya tulis ilmiah harus memenuhi standarisasi bahasa yang berlaku. Bahasa Indonesia yang menjadi dasar rujukan harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Penulisan karya tulis ilmiah populer biasanya tidak bisa seenak penulisannya, tetapi harus menggunakan bahasa formal dan semi-formal. Berikut ini ada 8 aspek perbaikan materi tulisan atau editing. Yang pertama adalah revisi judul. Yang kedua ada revisi intro. Ketiga, revisi komposisi. Keempat, revisi akurasi dan relevansi data. Kelima, revisi ejaan dan istilah teknik. Keenam, revisi gramatika. Ketujuh, revisi bobot dan substansi materi tulisan. Dan yang kedelapan, asumsi dampak yang diharapkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengetikan dalam karya ilmiah. Di mana pengetikan karya ilmiah itu adalah penulisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan secara rinci mulai dari batas tepi, jenis huruf, dan ketikan pada halaman, serta penulisan bilangan dan satuan. Seperti yang dikemukakan oleh Nasir tahun 2011 dalam bukunya Metodologi Penelitian menekankan bahwa pengetikan karya ilmiah tidak hanya sekedar mengetik huruf demi huruf, tetapi juga harus memperhatikan aspek estetika dan keterbacaan. Kemudian pengetikan yang baik harus menggunakan format yang sesuai, spasi yang tepat, dan bacaan yang mudah dibaca. Selanjutnya, D. Pengetikan dalam karya tulis ilmiah.
di mana batas tepi, yaitu tepi atas dan tepi kiri menggunakan 4 cm. Tepi bawah dan tepi kanan itu 3 cm. Kemudian jenis huruf. Dalam pengetikan karya tulis ilmiah ini, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian judul pada sampul dan isi teks tabel terdapat ketentuan yang berbeda, di mana huruf teks tabel menggunakan ukuran 10. Selanjutnya, huruf miring atau italik ini dipakai untuk istilah dalam bahasa asing, termasuk bahasa daerah, kemudian bahasa asing, bahasa Indonesia, penekanan, dan pembedaan. Selanjutnya, huruf tebal, bold, dipakai untuk judul bab dan subbab, subbab, penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Selanjutnya, huruf pertama pada alinea baru dimulai pada ketikan ke-6 pada spasi 1,25 cm dari tepi baris kiri. Selanjutnya, pada bagian utama dari bab 1 sampai bab 5 itu ditulis berjarak 2 spasi. Namun, untuk jarak spasi bagian tertentu seperti judul bab, subbab, subbab, judul tabel atau gambar, isi teks dalam tabel dan gambar, kutipan langsung yang terdiri atas 4 baris atau 40 kata atau lebih, itu digunakan jarak spasi tunggal. Nah, selanjutnya pada bagian awal skripsi atau proposal skripsi yang diberi jarak spasi tunggal meliputi teks pada yang pertama baris teks di halaman judul dan sampul, kedua halaman persetujuan pembimbing, ketiga halaman pernyataan orisinalitas, keempat halaman pengesahan, kelima halaman moto, 6 halaman persembahan, 7 halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, 8 abstrak dan kata kunci, dan 9 daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya, jarak spasi 2 diterapkan pada bagian utama skripsi atau bagian utama proposal skripsi, yakni antar baris normal, seluruh baris teks uraian, bab 1 sampai bab 5, kecuali kutipan langsung dengan ketentuan 4 baris lebih, isi teks tabel dan gambar yang masing-masing berjarak 1 spasi. Antara baris judul subbab atau subbab dan teks baris pertama di bawahnya, dan antara baris teks terakhir dan judul suatu tabel, antara baris teks judul tabel dan garis atas suatu tabel. Antara batas akhir bagian bawah, gambar dan baris teks judul, gambar dan teks judul, gambar dan teks uraian di bawahnya. Selanjutnya, pada bagian akhir proposal skripsi yang diberi jarak spasi tunggal itu meliputi pertama seluruh teks lampiran, kedua judul lampiran, ketiga semua format isi tabel dalam lampiran, yaitu teks formula atau rumusan statistik berdasarkan kebutuhan dan kejelasan keterbacaan, dan 4 awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, pada penulisan daftar pustaka, itu diterapkan yang pertama, jarak spasi 1 untuk daftar pustaka yang melebihi 1 baris, dan jarak 2 spasi untuk antar judul daftar pustaka. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu bab 3 penutup, kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini yaitu pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pembuatan konsep karya ilmiah yaitu kata konsep abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjadikan keterkaitan antara variabel, baik variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti. Penyuntingan karya ilmiah merupakan proses membetulkan karya tulis ilmiah dengan cara mengkoreksi dan memeriksa
atau meneliti kembali apa yang sudah ditulis atau diterbitkan. Dalam penyuntingan karya tulis ilmiah, terdapat beberapa bagian yang dilakukan pengeditan, seperti editing isi, materi, gagasan, editing paragraf, editing gagasan atau outline, dan editing kebahasaan. Dan tahap pengetikan karya tulis ilmiah yaitu penulisan sesuai dengan keteraturan atau ketentuan secara rinci, mulai dari batas tepi, jenis huruf, dan ketikan pada halaman, serta pada bilangan dan satuan. Berikut kami tampilkan daftar pustaka atau sumber referensi yang kami gunakan untuk mencari materi pada pembahasan presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi pada pembahasan kami kali ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.